Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elta Andea. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Perang Dunia I. Sejarah Perang Dunia I. Perang Dunia I adalah perang global yang berpusat di Eropa yang dimulai pada 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini disebut Perang Dunia atau Perang Besar yang terjadi sampai awal Perang Dunia II pada tahun 1939 dan Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia I setelah itu. Perang dunia ini melibatkan semua kekuatan besar di dunia yang dibagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Sekutu dan Kekuatan Sentral. Kedua aliansi ini melakukan reorganisasi atau Italia berada di Sekutu dan memperluas diri ketika banyak negara yang berpartisipasi dalam perang. Lebih dari 70 juta tentara militer termasuk 60 juta orang Eropa dimobilisasi di salah satu perang terbesar dalam sejarah. Lebih dari 9 juta tentara jatuh, terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi yang meningkatkan tingkat kematian senjata tanpa mempertimbangkan peningkatan perlindungan atau mobilitas. Perang Dunia I adalah konflik paling mematikan keenam dalam sejarah dunia, sehingga membuka jalan untuk berbagai perubahan politik seperti revolusi di beberapa negara yang terlibat. Penyebab perang jangka panjang meliputi kebijakan luar negeri, imperialis kekuatan besar Eropa termasuk Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austro-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Rusia, Kerajaan Inggris, Republik Prancis, dan Italia. Membunuh 28 Juni 1914 terhadap Archduke Franz Ferdinand di Austria, pewaris tahta Austria-Hungaria, oleh seorang nasionalis Yugoslavia di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina adalah pencetus perang ini. Yang selanjutnya yaitu latar belakang Perang Dunia I. Pada abad ke-19, kekuatan besar di Eropa berusaha untuk menjaga keseimbangan kekuatan di seluruh Eropa, sehingga pada tahun 1900 memunculkan jaringan aliansi politik dan militer yang kompleks di benua ini. Dimulai pada tahun 1815 dengan aliansi suci antara Prusia, Rusia, dan Austria. Kemudian pada bulan Oktober 1873, Kanselir Jerman Otto von Bismarck menegosiasikan Reichsverbund antara monarki Austria-Hungaria, Rusia, dan Jerman. Prancis ini gagal karena Austria-Hungaria dan Rusia tidak bisa setuju pada kebijakan Balkan. Meninggalkan Jerman dan Austria-Hungaria dalam aliansi yang dibentuk pada tahun 1879 yang disebut Aliansi II. Hal ini dipandang sebagai metode melawan pengaruh Rusia di Balkan ketika Kekaisaran Ottoman terus melemah. Pada tahun 1882, aliansi ini meluas ke Italia dan menjadi Triple Alliance. Setelah tahun 1870, konflik Eropa terhindar melalui perjanjian jaringan yang direncanakan dengan hati-hati antara Kekaisaran Jerman dan seluruh Eropa yang dirancang oleh Bismarck. Dia berusaha untuk menahan Rusia untuk tetap di sisi Jerman untuk menghindari Perang Dunia depan dengan Prancis dan Rusia. Ketika William II naik tahta sebagai Kaisar Jerman, Bismarck dipaksa untuk pensiun dan sistem aliansi yang perlahan-lahan dihapus. Pada tahun 1904, Inggris menandatangani serangkaian perjanjian dengan Prancis, Entente Cordiale, dan pada tahun 1907, Inggris dan Rusia menandatangani Konvensi Anglo-Rusia. Meskipun perjanjian ini secara resmi tidak bergaul Inggris dengan Prancis atau Rusia, mereka memungkinkan Inggris memasuki konflik yang akan melibatkan Prancis dan Rusia, dan sistem penguncian perjanjian bilateral yang kemudian dikenal sebagai Triple Entente. Yang selanjutnya yaitu sebab umum Perang Dunia I. Yang pertama yaitu pertentangan antar negara. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, Italia, Prancis, dan Belgia mengalami kemajuan industri yang sangat pesat.
Keadaan ini mengakibatkan terjadinya persaingan ekonomi di antara negara-negara tersebut untuk mendapatkan bahan baku dan daerah pemasaran. Perluasan wilayah dilakukan negara-negara Eropa tersebut untuk memenuhi kebutuhan industrinya seperti Inggris menduduki Malaysia, Singapura, India, Afrika Selatan, dan Mesir. Bangsa Prancis berhasil menduduki Kamboja, Laos, Maroko, dan Tunisia. Bangsa Jerman berhasil menduduki Afrika Barat, sedangkan Italia berhasil menduduki Afrika Utara. Usaha memperluas daerah jajahan ini seringkali menjadi persengketaan di antara negara-negara itu. Maka persaingan yang semula hanya di bidang ekonomi berkembang menjadi persaingan politik. Misalnya, Italia dan Prancis sama-sama ingin menguasai daerah Afrika Utara. Jerman dan Prancis memperebutkan daerah Ruhr, atau Austria dan Rusia memperebutkan Balkan. Jerman dan Inggris memperebutkan daerah Timur Tengah. Dari persaingan politik tersebut terjadi peperangan di antara negara-negara Eropa yang saling bermusuhan. Peperangan tersebut adalah Jerman dan Prancis disebabkan adanya rasa dendam Prancis terhadap Jerman yang pernah dikalahkan pada perang tahun 1870 sampai 1871. Jerman dan Inggris. Jerman merasa dirugikan karena barang dagangannya yang masuk Inggris dilarang untuk dibeli oleh orang-orang Inggris. Inggris dan Prancis. Politik perluasan wilayah yang dilakukan Prancis di bawah Napoleon Bonaparte sangat merugikan Inggris. Rusia dan Austria mempunyai ambisi yang sama untuk menguasai daerah Balkan. Jerman, Inggris, Italia bersaing untuk menguasai wilayah Afrika. Yang kedua yaitu persekutuan antar negara. Triple Alliance tahun 1882 atau Jerman, Austria, Hungaria, Italia adalah persahabatan militer antara Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Sejarah persahabatan dimulai pertama kali sejak Austria mengalami krisis ketika menghadapi konflik Bosnia. Pada saat itu, Bosnia telah dibantu oleh Serbia dan Rusia. Maka Austria-Hungaria meminta dukungan dari Jerman, yaitu pada tahun 1879. Seperti Jerman, Italia memiliki keinginan yang serupa dalam hal menjaga kestabilan nasional. Tambah lagi, Italia sedang berselisih dengan Prancis memperebutkan Tunisia pada tahun 1881. Maka pada tahun 1882, Italia menjalin kerjasama antar dua negara, yakni Jerman dan Austria-Hungaria. Ketiga negara ini memiliki keinginan yang sama untuk menjadi great power atau adikuasa pada masa awal abad ke-20 nanti. Istilah yang diberikan kepada negara ini adalah Central Power atau Blok Sentral. Triple Entente atau Prancis, Inggris, Rusia. Sejarah persahabatan ini dimulai jelas setelah ditandatangani Anglo-Russian Entente pada tanggal 31 Agustus 1907 di St. Petersburg yang ditandatangani oleh Alexander Izvorsky, Menteri Luar Negeri Kekaisaran Rusia, dan Sir Arthur Nicholson, Duta Besar Inggris di Rusia. Hasil dari Anglo-Russian Entente itu menggambarkan masing-masing mereka dihapuskan saling memperbaiki hubungan diplomatik, memperbesar kekuasaan, dan memiliki pola pengaruh tersendiri dari Iran. Iran pada saat itu misalnya diabad ke dalam tiga daerah. Daerah Inggris di selatan, Rusia di utara, dan netral sebagai penyangga di antaranya. Persetujuan ini menjadi simpul kuat antara Inggris, Rusia, dan Prancis yang sebenarnya pada tahun-tahun ke belakang telah memiliki kedekatan. Yang terakhir yaitu perlombaan senjata. Persaingan antar negara, persekutuan militer saling mengancam stabilitas negara lainnya, akibatnya mereka mengembangkan industri militernya untuk menghasilkan senjata-senjata perang. Yang selanjutnya yaitu sebab khusus Perang Dunia I. Insiden yang menyebabkan perang antar negara-negara Eropa pada tahun 1914 ialah kejadian di daerah Balkan. Daerah Balkan merupakan wilayah yang strategis karena daerah penghubung antara Eropa dan Asia. Kejadian di daerah Balkan dimulai dengan perang antara Austria dan Serbia. Serbia bercita-cita ingin mempersatukan bangsa-bangsa Slavia Selatan dalam suatu negara besar yang meliputi Slovenia, Kroasia, Bosnia, Montenegro, Serbia dengan dipimpin oleh Serbia.
Pada tahun 1878, Kongres Berlin memutuskan bahwa Serbia diberikan kemerdekaan penuh, sedangkan Bosnia dan Herzegovina masih tetap diduduki oleh Austria. Perebutan daerah Balkan inilah yang menjadi penyebab timbulnya pertentangan antara Austria dan Serbia. Hal yang mengkhawatirkan bagi Austria ialah gerakan suku bangsa Slavia di wilayahnya, yaitu Bosnia dan Herzegovina. Gerakan ini didukung oleh Serbia yang juga menjadi musuh Austria. Yang selanjutnya yaitu penyebab Perang Dunia I. Penyebab Perang Dunia I yang dimulai di Eropa Tengah pada akhir Juli 1914 termasuk saling terkait faktor seperti konflik dan permusuhan dari 4 dekade sebelum perang. Militerisme, aliansi, imperialisme, dan nasionalisme juga memainkan peran utama dalam konflik ini. Namun demikian, asal langsung perang terletak pada keputusan yang diambil oleh negarawan dan jenderal selama krisis tahun 1914. Kasus Belli bahwa pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria dan istrinya oleh Gavrilo Princip, seorang Serbia. Krisis itu terjadi setelah serangkaian pertikaian diplomatik antara negara-negara besar yang panjang dan sulit pada isu-isu Eropa dan kolonial dalam satu dekade sebelum tahun 1914 yang telah ditinggalkan tinggi ketegangan. Pada gilirannya, bentrokan diplomatik ini dapat ditelusuri keseimbangan perubahan kekuasaan di Eropa sejak tahun 1867. Penyebabnya cepat untuk perang adalah ketegangan atas wilayah di Balkan. Austria, Hungaria, Serbia, dan Rusia bersaing untuk wilayahnya dan pengaruh di wilayah ini, dan mereka menarik semua negara besar ke dalam konflik melalui berbagai aliansi dan perjanjian. Yang selanjutnya yaitu negara yang terlibat dalam Perang Dunia I. Yang pertama yaitu Blok Sekutu, Rusia, Prancis, Britania Raya, Kanada, Italia, Amerika Serikat. Yang kedua yaitu Blok Sentral, Austria-Hungaria, Jerman, Kekaisaran Ottoman, Bulgaria. Yang selanjutnya yaitu jalannya Perang Dunia I. Yang pertama yaitu kebingungan Blok Sentral. Strategi Blok Sentral mengalami miskomunikasi. Jerman telah berjanji untuk mendukung invasi Austria-Hungaria ke Serbia, tetapi interpretasi arti yang berbeda. Rencana penyebaran diuji sebelumnya digantikan pada awal 1914, namun penggantian belum pernah diuji dalam praktek. Yang kedua yaitu kampanye Afrika. Sejumlah pertempuran pertama dalam perang yang melibatkan kekuasaan kolonial Inggris, Prancis, dan Jerman di Afrika. Pada tanggal 7 Agustus, tentara Prancis menyerbu protektorat Inggris dari Togoland dan Jerman. Pada tanggal 10 Agustus, pasukan Jerman di South West Afrika menyerang Afrika Selatan. Pertempuran sporadis dan sengit berlanjut sampai akhir perang. Yang ketiga yaitu kampanye Serbia. Austria menyerang dan melawan pasukan Serbia pada pertempuran Zer dan pertempuran Kolubara yang dimulai pada tanggal 12 Agustus. Sampai 2 minggu ke depan, serangan Austria rusak dengan kerugian besar, yang menandai kemenangan sekutu besar pertama dalam perang ini dan memupus harapan Austria-Hungaria kemenangan halus. Akibatnya, Austria harus menempatkan pasukan yang cukup di depan Serbia sehingga merusak upaya untuk membuka perang dengan Rusia. Kekalahan Serbia dalam invasi Austria-Hungaria pada tahun 1914 diklasifikasikan sebagai kemenangan terbaik besar dalam abad terakhir. Yang selanjutnya yaitu dampak Perang Dunia I. Yang pertama dalam bidang politik. Munculnya negara-negara baru seperti Polandia, Cekoslovakia, Kroasia, Yugoslavia, Hongaria, Irak, Iran, Yordania, Mesir, Arab Saudi, dan Syria. Munculnya paham-paham baru seperti fasisme di Italia, naziisme di Jerman, nasionalisme di Turki, militerisme di Jepang, dan komunisme di Rusia. Yang kedua yaitu dalam bidang sosial. Perang Dunia I membutuhkan perlengkapan sehingga mendorong produktivitas industri yang semakin besar. Dengan demikian, buruh semakin dibutuhkan sehingga kedudukan buruh dan wanita semakin penting.
Perang yang berkepanjangan menimbulkan rasa marah, bosan sehingga memunculkan keinginan perdamaian. Yang ketiga yaitu dalam bidang ekonomi. Selama Perang Dunia I, perekonomian tidak dapat perhatian yang layak akibatnya krisis ekonomi yang dahsyat melanda dunia. Hal ini dikenal dengan sebutan Malaysia tahun 1929. Adapun penyebab dari krisis ekonomi yaitu kemiskinan akibat tenaga manusia tercurah untuk keperluan perang dan faktor-faktor produksi rusak. Yang kedua, terhambatnya pemberian kredit. Yang ketiga yaitu terjadinya kekacauan pembayaran. Yang selanjutnya yaitu berakhirnya Perang Dunia I. Perang Dunia I diakhiri dengan kemenangan Blok Sekutu dan kekalahan Blok Sentral. Penyelesaian Perang Dunia I dilakukan dengan mengadakan perjanjian-perjanjian perdamaian. Yang pertama yaitu Perjanjian Versailles. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 28 Juni 1918. Isi perjanjiannya yaitu Jerman menyerahkan Elzas-Lotharingen kepada Prancis dan Eupen-Malmedy kepada Belgia. Danzig dan sekitarnya menjadi kota merdek di bawah LBB. Jerman kehilangan semua daerah jajahannya dan diserahkan kepada Inggris, Prancis, dan Jepang. Jerman membayar ganti kerugian perang sebesar 132 miliar mark emas kepada sekutu. Angkatan perang Jerman diperkecil maksimal 100 tentara. Daerah Jerman sebelah barat Sungai Rhine diduduki sekutu sebagai jaminan selama 15 tahun. Yang kedua yaitu Perjanjian Saint-Germain. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 10 November 1919. Perjanjian ini untuk menyelesaikan permasalahan antara sekutu dan Austria. Isi perjanjiannya yaitu Austria mengakui kemerdekaan Hongaria, Cekoslovakia, dan Polandia. Austria kehilangan Tirol, Istrie, dan sebagian Sudeten. Diadakan demilitarisasi di Austria. Serbia ditambah Montenegro dan beberapa daerah Austria di Balkan menjadi daerah Yugoslavia. Yang selanjutnya yaitu Perjanjian Neuilly. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 27 November 1919. Perjanjian ini dilakukan oleh Sekutu dan Bulgaria. Isi perjanjian ini adalah bahwa Bulgaria menyerahkan daerah pantai Aegia kepada Yunani. Yang keempat yaitu Perjanjian Sevres. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 20 Agustus 1920. Negara yang berperan dalam perjanjian ini adalah Sekutu dan Turki. Isi perjanjiannya yaitu daerah Turki diperkecil sehingga tinggal Konstantinopel dan sekitarnya. Daerah yang penduduknya bukan orang Turki harus dilepaskan. Mirna dan Trakia diduduki oleh Yunani. Dardanella, Laut Marmora, dan Selat Bosporus harus dibuka untuk semua kapal dari semua bangsa. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.